Halo, selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Hendy dari Cilegon. Daihatsu Sirion tahun 2012, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran mobil bekas saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp, proyektor halogen. Bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya, chrome-nya masih bagus sekali. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah. Kondisi pengecatannya baik. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri sama, utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk kap mesin, catnya masih original. Ada 2 titik penyok, seperti ini, penyok tipis. Wajar ya, karena catnya masih original dari tahun 2012. Ini, ketebalannya 91 mikron. Jika mau dicat ulang, per panel hitungannya 500.000. Velg masih original, 14 inci. Dengan profil ban 17565 R14. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu di 4-5 tahun, jadi masih baik. Dan ini ketebalannya 5,93 mm, masih layak sekali untuk ketebalan. Linear fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk velg bagian depan ini catnya di pinggir-pinggir ada lecet seperti ini. Ini bisa di repaint ulang. 4 velg hitungannya 500.000. Dan untuk kampas rem bagian depan ini sudah tipis. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, baiknya diganti. Untuk kampas rem berikut dengan pasang 600.000. Spakbor depan kanan ini catnya masih original. Ini 84 mikron. Spion bagian kanan ini ada baret-baret halus, ini tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna mulus dicat ulang. Mika sen bagian kanan ini ada retak tipis di bagian ini. Jika mau diganti banyak, harganya 70.000 berikut dengan pasang satu spion seperti ini di 150.000. Pilar-pilar ini catnya masih original. 65 mikron, bagian atap ini juga sama, catnya masih original. 75 mikron. Kondisinya baik. Tidak ada bule, ada antena model shark fin. Ban belakang bagian kanan. Produksi di tahun 2021. Ketebalannya sama rata dengan depan. Bodi samping kanan ini masih original. Baret-baret di sela-sela pintu ada. Bagian pintu belakang juga sama, masih original. Seperti ini tidak bisa dipoles ya, harus diperbaiki karena luka. Di bagian sela-sela pintu juga ada. Di bagian pilar B juga ada lecet seperti ini. Pintu bagian driver ini juga catnya masih original sama. Ada luka juga ya, namanya juga cat masih original, wajar jika ada luka-luka. Pilar A ini jelas utuh karena catnya masih original. Ini lastik pabrikannya, jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling atau belum ada tabrakan keras dari samping karena masih original catnya dan pilar-pilarnya utuh serta silar pintu bagian ini utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping kanan karena mulai dari catnya masih full original dari tahun 2012. Jadi jelas belum pernah ada tabrakan. Biasanya jika ada tabrakan pasti dicat ulang dan ketebalannya juga tinggi karena pastinya dicat ulang. Dan mobil ini pilar A, pilar B, pilar C serta
sealer pintunya semuanya utuh dan catnya masih original. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan dari samping kanan. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga catnya masih original. 100 itu masih original. Karena biasanya ada coating ya. Nah, ini 96 mikron. Kondisinya baret-baret halus ada sensor mundur 2 titik serta ada kamera parkir, ada rear wiper dan ada rear defogger. Stop lamp bagian belakang kiri juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, reflektor utuh, tidak ada pecah parah untuk bumper belakang ini. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagasi belakangnya luas, di sini partisi atau separator masih bawaannya dan masih bagus. Di bagian trim-trim kanan kiri juga tidak ada baret-baret, artinya tidak pernah bawa barang-barang berat ya. Ban serep posisinya di bawah sini. Kunci roda dan dongkrak semuanya ada lengkap, serta ban serep ini ketebalannya saya akan ukur di 5,12 mm. Masih layak untuk ban serep. Produksi ban serepnya di tahun 2012, bawaan dari dealer. Dan untuk bagian belakang ini tidak ada korosi, hanya ada kotor-kotor ya, bisa nanti hilang di salon, bisa bersih. Sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Peredam ini juga kondisinya masih baik, tidak ada yang sobek. Serta untuk rear cross member, kelas titik pabrikannya masih presisi. Jadi bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang. Kita bisa lihat mulai dari cat bagasinya masih original, kemudian sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan dari belakang. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2015. Dan ini ketebalannya saya akan ukur 4,36 mm. Untuk ketebalan sih masih lumayan baik. Untuk masa pakai ban itu 4-5 tahun. Artinya ban ini sudah kadaluarsa. Pastinya ada retak-retak. Dan ini retak-retaknya hanya tipis ya. Jadi saya sarankan untuk diganti saja karena sudah kadaluarsa. Masa pakai ban itu di 4-5 tahun. Biasanya terjadi ketika panas di tol bisa meledak, kemudian kadang-kadang kempes sendiri karena sudah umur. Untuk jenis ban 14 inci seperti ini 175/65 harganya di 700.000. Untuk pengereman bagian belakang dia tromol, sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Untuk kampas bagian belakang, kampas rem masih bagus, dan catnya bagian belakang velg kanan kiri baret-baret halus saja. Seperti ini bisa di repaint jika ingin sempurna. Dan untuk bodi samping kiri, bagian ini catnya masih original. Kemudian bagian pintu belakang kiri masih original, ada baret-baret halus, pecah parah tidak ada. Dan untuk pintu depan bagian kiri masih original catnya. Spion bagian kiri ada baret-baret di bagian covernya, ini tidak bisa dipoles, harus diperbaiki jika ingin detail banget, mulus. Mikasen bagian kiri ada baret saja, tidak pecah, tidak masuk air. Spakbor depan kiri, kondisi catnya baik dan catnya masih original, jadi masih full original mobil ini. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021. Jadi 3 ban pernah diganti di tahun 2021. Jadi hanya 1 ban saja mobil ini yang perlu diganti. Linar fender bagian kiri ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri umumnya sama dengan kanan. Jika diganti itu kanan kiri. Dan ini juga sama, sudah tipis. Jadi baiknya saran saya diganti. Nah itu ya, terlihat kampas remnya sudah tipis.
Jadi beginilah eksteriornya. Mobil ini catnya masih banyak sekali yang original. Hanya bumper depan belakang saja yang pernah dicat ulang. Kemungkinan ada lecet, kemudian dicat ulang. Pengecat ulangnya juga baik, tidak belang antara spakbor ya. Dan untuk kondisi saat ini namanya juga cat original dari tahun 2012. Ada penyok-penyok halus bekas kena batu kecil kemungkinan, kemudian di sela-sela pintu bekas membuka pintu, kemudian kena tembok biasanya. Jika saya lihat ada 3 titik jika ingin disempurnakan, di repaint ulang. Satu panelnya 500.000, jadi perbaikannya jika ingin sempurna total 1.500.000. Dicat ulang yang tidak bisa dipoles. Yang bisa dipoles itu yang baret-baret halus, kemudian yang menguning bisa hilang masuknya di salon. Kemudian jika ingin Pak Hendy mempertahankan cat orinya, dilewat misalnya lumayan 1.500.000 atau per titik saja per panel, misalnya di bagian kap mesin 500.000. Jadi ini bagaimana pemesan. Untuk jenis city car seperti ini, sedan, nyalon mulai dari interior, kemudian eksterior, ruang mesin, di langganan salon saya 500.000. Jadi ini bagaimana pemesan, mau di repaint ulang atau mau di salon saja, kita akan bantu perbaikan. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan karena rata-rata catnya juga masih original. Jadi pasti belum pernah ada benturan keras. Daihatsu Sirion tahun 2012 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder, tenaganya 90 PS, torsinya 115 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus sekali dan pembakarannya juga sempurna. Air radiator ini masih menggunakan air coolant. Untuk penggantian oli mesin ada catatannya, tinggal 1.000 lagi ganti oli mesin. Dan untuk oli transmisi otomatis yang tidak ada catatannya. Jadi biasanya yang tidak ada rekornya seperti ini saya sarankan diganti. Kemudian dicatat agar kita tahu kapan ganti oli berikutnya. Dan ini hasil pengecekan bagian oli-olinya. Untuk dipstick oli mesin posisinya di sini. Ini yang tinggal 1.000 lagi. Kita akan cek. Kita akan tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 36,7%. Alat ini masih menunjukkan oke, artinya tidak tekor, ada olinya. Dan saat ini tinggal 1.000 lagi ganti oli berikutnya. Jadi normal. Untuk oli mesin 350.000. Kemudian untuk dipstick oli transmisi otomatis posisinya dia di sini. Kita tunggu beberapa saat. 91,7%. Alat ini masih menunjukkan oke. Biasanya penggantian oli transmisi otomatis itu di setiap 50.000 km di bengkel resmi. Dan mobil ini saat ini kilometernya 60.000. Jadi di kilometer 50.000 pernah diganti. Olinya masih bagus. Atau mau diganti 500.000. Kemudian nanti dicatat di kilometer 30.000 ke depan baru diganti lagi oli transmisi otomatisnya. Minyak rem juga kita cek karena bisa merusak booster rem dan master remnya jika kadar airnya tinggi. Mobil ini menggunakan minyak rem jenis DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi jelas minyak remnya sepertinya pernah dikuras sedikit. Untuk bagian packing dan seal di bagian engine, packing cover valve minta waktunya diganti. Nah, di sini ada oli. Gearbox matic bagian atas kering. Dan untuk bagian bawah
Sel as roda kering, karter mesin kering, karter gearbox matic kering, sel krek as di bagian ini kering, sel as roda kanan kiri kering. Jadi ada yang minta waktunya diganti satu titik packing cover valve, dan itu wajar, namanya juga packing bahannya kertas. Kemudian jika seal minta waktunya diganti juga wajar biasanya karena seal juga bahannya karet. Dan ini sudah saya jelaskan kepada Pak Hendy, part dan jasa pemasangan bengkel di 700.000. Mobil ini engine mounting bagian kanannya sudah rusak dan sudah dibelikan oleh ownernya, jadi tinggal kita pasang saja. Untuk jasa pemasangan bengkel di 200.000 paling kira-kira. Untuk engine mountingnya bagian kanan depan ini agak mahal, harganya 1,5 juta. Untungnya sudah dibelikan oleh ownernya. Posisinya pemasangannya di sini, jadi tinggal dipasang saja nanti. Dan rasanya engine mounting jika rusak itu rasanya getar masuk ke dalam kabin. Kemudian mobil ini ada suara dari bearing alternator. Posisinya bearingnya di sini. Saya akan perlihatkan. Nah ini bearing alternator. Bearingnya posisinya di depan fan belt ya. Nah jadi ini yang mengeluarkan suara. Suaranya masuk ke dalam kabin. Harganya 250.000, berikut dengan pasang perkiraan di 500.000 beres. Kemudian alternator ini fungsinya untuk mengisi aki. Jadi kurang nyaman saja masuk ke dalam kabin. Jadi saya sarankan diganti saja untuk bearing alternatornya. Dan biasanya bearing AC juga minta waktunya diganti, dan mobil ini untuk bearing AC-nya dan magnet clutch-nya masih bagus. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 38 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya 200 karena ampernya juga kecil. Please white. Good. Ceknya masih 99%. Untuk rekornya memang tidak ada. Jadi baiknya kita punya alat seperti ini untuk mengecek apakah akinya masih sehat atau tidak. Masa pakai aki itu 4-5 tahun, dan mobil ini akinya bagus karena sudah kita tester. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka. Silarnya sudah pasti utuh, warna catnya masih original. Ciri-ciri kilometer rendah di sini, stikernya masih pada ada, peredam masih bawaannya. Silarnya utuh, cross member depan, apron, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kemudian kunci dapat satu. Untuk Daihatsu Sirion 2012 ini dia sudah immobilizer. Jadi jika mau ada tambahan kunci cadangan, bahan berikut chip, berikut dengan program, itu 350.000. Ini hanya tambahannya, tapi saya perhitungkan karena saya detail. Kemudian remote-nya masih original dan tidak fungsi. Ini belum kita coba ganti baterainya. Jika hanya baterai paling sekitar 25.000, dan jika modulnya rusak sudah saya pahitkan, paling dibelikan remote aftermarket baru 300.000, nanti remote-nya dapat 2. Dan ini door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih original. Power window 4 pintu, auto sisi driver, sudah ada window lock. Power door lock terpisah di atas sini. Di bawah sini ada door pocket dan cup holder. Di bagian kaca driver dia ada yang rusak ya, garis-garis seperti ini. Ini juga saya sampaikan kepada pemesan, jika mau diganti satu titik, satu kaca 100.000. Power window-nya, autonya masih aktif. Kemudian bagian kiri kaca film juga ada. Di bagian kiri yang agak rusak, tetapi memang tidak terlalu kelihatan ya, karena sedikit sekali. Tetap saya akan sampaikan. Jadi jika mau diganti kanan kiri 200.000. Power window-nya aktif. Kemudian bagian belakang kiri kaca filmnya masih bagus. Power window-nya aktif. Bagian belakang kanan kaca filmnya masih bagus. Power window-nya aktif. Dan untuk Daihatsu Sirion ada electric mirror. Tombolnya di sini.
Electric mirror bagian kanan ini aktif, bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat dan bersih. Untuk joknya seperti ini, original fabric, penumpang depan kondisinya masih bagus. Dan untuk bagian driver juga kondisinya masih bagus. Hanya ada kotor-kotor ya, ini hilang nanti masuknya di salon. Pengaturan jok selain ada sliding, sudah lengkap ada reclining dan ada pengaturan adjustable. Di bawah sini pembuka tangki bensin, pembuka kap mesin posisinya di bawah sini. Di atas ini kisi AC bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Door trim bagian belakang kanan detailnya utuh, tidak ada yang cacat, fabriknya masih bagus sekali. Di bawah sini ada speaker. Door trim bagian belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat dan bersih. Hand grip sampai ke belakang model fix, dan untuk seat belt sampai ke belakang sini sudah rapi ketutup cover. Di belakang sini ada high mount stop lamp dan kaca filmnya bagian belakang ini masih bagus. Joknya bagian belakang ini masih original fabric, kondisinya utuh sekali, tidak ada yang cacat. Hanya ada kotor-kotor sedikit ya. Ini nanti hilang di salon. Di bagian belakang penumpang depan ada hook. Untuk headrest dia dapat 2 totalnya. Adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di jok, tidak ada karat. Ini kepala-kepala bautnya masih putih. Besi di atas dashboard, tidak ada karat. Kepala-kepala bautnya juga masih bersih ya. Marker-marker pabrikannya juga masih ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Ini informasi penting untuk Anda. Untuk Jawa Barat itu biasanya ketika diproses balik nama atau pajak yang tadinya mati 3 tahun kemudian diperpanjang, itu ditulis di PKB, di notis STNK. Jadi jika kita mau melihat pajak per tahun normalnya itu di aplikasi Sambara. Nah, ini saya akan perlihatkan pajaknya mobil ini normal di 1,7 juta. Saat ini hidup pajaknya 2023 Desember. Kemudian platnya juga hidup 2027. STNK ini semuanya sudah saya cek keasliannya. Kemudian BPKB ini juga sudah kita cek keasliannya. Faktur juga semuanya masih disimpan serta nomor rangka dan mesin sudah kita cek sebelumnya, semuanya sesuai. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. 45%, 72%. Nah, sudah 100%, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kilometernya 60.000 dan ini kondisi setirnya. Yang pasti kulit jeruk dan kencang. Chrome-nya juga di emblem ini masih bagus sekali ya. Kita juga tidak lihat ini saja, rem dan gas ini juga tidak ada yang habis sedikit pun. Jadi karena mobil bekas biasanya track recordnya tidak berjalan, biasanya jarang servis ke bengkel resmi. Jadi kita perlu ciri-ciri. Apakah kilometernya original? Kita bisa lihat dari setir, kemudian cat yang masih original, padahal rem dan gas juga masih pada tebel. Artinya mobil ini kilometer 60.000 masuk akal karena semuanya masih tebel, masih bagus. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini 61.000, saat ini 60.000. Jadi sudah 1.000 lagi. Tadi kita sudah tester 38%. Jadi baiknya diganti 350.000. Kemudian untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Electric power steering di sebelah kiri. Kemudian check engine di sebelah kanan. Tekanan oli, aki. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal.
Dan tadi kita sudah diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian untuk power steering ini enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini juga tidak ada baret sama sekali. Kaca filmnya juga masih bagus. Wipernya aktif, airnya juga masih hidup. Wiper belakang ini juga sama aktif. Kemudian dashboardnya mobil ini utuh. Ventilasi AC bagian kiri dia ada patah ya. Nah ini sudah saya sampaikan kepada pemesan, harganya 175.000 di online, jadi sekitar 275.000 lah sama pemasangan. Banyak partnya di marketplace. Laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah ini masih bagus, bagian kanan masih bagus. Ada 2 buah speaker di dashboard. Dashboardnya utuh, tidak ada pudar. Kemudian head unit sudah diganti, monitor aftermarket dan aktif. Kemudian ada kamera mundurnya masih aktif. Di sini ada tempat penyimpanan, ada tombol lampu hazard, dan ini tuas transmisi otomatisnya Gerate 4 speed konvensional. Dan di bagian ini seperti kayak kendor. Nah ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Untuk fungsinya sih masih bagus, hanya dia agak kendor seperti ini. Sudah saya sampaikan, nanti kita bongkar dulu, mudah-mudahan mekanikalnya hanya bermasalah, tidak perlu ganti misalnya. Tapi jika sudah kita perbaiki masih seperti ini, baiknya diganti. Untuk partnya kita akan cari, mudah-mudahan bisa diperbaiki ya, mekanikalnya saja sekitar 100-200 ribu paling jasanya untuk perbaiki seperti ini. Kemudian AC-nya mobil ini juga dingin, pengaturannya ini untuk speed fan, di bawahnya untuk open close air, ini untuk suhu, di tengah untuk rear defogger, di atas ini arah semburan ke badan ke kaki lengkap sampai ke kaca depan. Dan untuk AC-nya juga dingin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,3. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 24 derajat Celcius. Ini juga pelan-pelan turun lagi ya proses. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin sekali, sudah dapat di 22 derajat Celcius. Di paling bawah sini dia ada soket lighter. Nah ini posisinya di bawah sini. Ada 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan, parking brake mechanical. Nah ini ya sedikit sekali. Parking brake ini juga kita cek, karena biasanya jika tinggi rem tangannya itu kampas remnya belakangnya habis. Mobil ini parking brake-nya masih pendek, kampas remnya belakangnya masih bagus. Belakang sini ada 2 buah cup holder dan ada tempat penyimpanan. Seat belt dia pengaturannya sudah adjustable. Hand grip semuanya model fix sampai ke depan. Sun visor keadaannya masih bagus sekali, ada vanity mirror bagian penumpang depan ini. Lampu baca sudah hidup semua. Spion tengah Daynek. Sun visor bagian driver ini ada vanity mirror dan ada car holder. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Hendy dari Cilegon. Mobilnya jelas layak sekali dibeli karena pertama tidak bekas tabrakan, tidak bekas banjir, dan kilometernya juga sangat rendah sekali. Di tahun 2012 60.000, sangat rendah sekali. Dan barangnya yang seperti ini rare item, tapi saya bisa mencarikannya untuk Anda karena saya banyak tim pencari unit, ratusan orang di grup. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Daihatsu Sirion 2012 sampai 2014, total dana yang harus disiapkan 90 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Karena jika kita memutuskan untuk beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi bodi, kemudian lagi biasanya ganti ban, ganti oli, kemudian lagi penggantian packing dan seal, kemudian biasanya lagi kaki-kaki. Jadi kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Kemudian
Yang unitnya seger seperti ini pun, kilometernya rendah seperti ini pun, biasanya masih butuh dirapi-rapikan. Anda juga bisa cek sendiri untuk harganya di aplikasi yang namanya OLX atau marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari pembelian mobil, total perbaikan, jasa. Kita akan sampaikan kepada pemesan. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, kemudian perbaikannya tidak banyak, dananya kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silahkan konfirmasi. Nanti ada admin yang membalasnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.